Oh, berarti sekarang maksudnya konten-konten lu di-share secara umum untuk terbuka itu karena emang lu ngerasa kesepian berarti? Gue wondering kayak orang-orang pekerja Jakarta tuh gajinya berapa sih sampai bisa kerja sampai bisa tinggal di apartemen. Beberapa momen gue sempet kayak hiatus gitu di TikTok gue. Halo teman-teman semuanya, ini adalah podcast pertama kita ngobrol-ngobrol santai soal dunia kreatif yang gak melulu soal kreatif. Dan di sini udah ada Chris Hai. yang akan menjadi narasumber pertama kita. Dan Chris ini adalah seorang TikTok officer di kantor kita yang kerjanya gak cuma bikin konten buat brand, tapi juga di luar kantor dia aktif sebagai TikTokers. Konten kreator Content creator. mediocre. Media. Bener kan? Gue aktif di TikTok ada 2 akun sih. Yang pertama tuh nama akun TikTok gue namanya Engkris S3 biar dingin. Diulang lagi tuh jokes. Oke lanjut. Nah, Menarik. yang kedua itu minimal check itu sebenarnya akun baru dan gua sih itu cuman buat naro-naro foto dance gua aja kayak karena gua lagi suka sering motret. Oh, Pertanyaan pertama, kenapa harus dibedain akunnya? Kayak ya udah gitu, satuin quantity gitu. Karena beda niche-nya sih gua. tapi kan spam lu udah ada endorse. Iya, spam lu udah jadi duit Menguntungkan nih. ya ternyata. Iya, alhamdulillahnya udah Ya, gitu. Ternyata semua hal yang di tangan gua jadi. Ya ini sih kayak too much ya. coy. Keren. Oh ya. Bagus pedenya. Sorry, gue disclaimer apapun yang gue ucapkan itu menurut gue ya, bukan sesuatu hal yang junjungan tinggi gitu. Oh ya Chris, balik lagi ke TikTok lo. Tapi selama ini, maksudnya lu TikTok untuk brand ngerjain udah berapa lama Chris? Maksudnya sebagai profesional, jadi konsultan kali ya sebutannya ya? Iya, Konsultan TikTok untuk brand gitu. Kalau join buat pekerjaan gue ya, maksudnya bukan akun pribadi gue. Sebenarnya gue tuh lebih tepatnya ke sosmed sih, kayak kalau TikTok nih baru di Magis ini. Cuman kalau kayak mirroring gitu, gue udah dari tahun 2022 sih, 2022. Yang dimana kan TikTok juga baru booming banget tuh momen kita COVID ya. COVID. Jadi lu main TikTok pas COVID? Iya, oke kita agak kilas Apa? balik ya. Iya, throwback nih ya. Di akun pertama gue tuh sebenarnya gue pertama kali ngepost di tahun 2021. Yang dimana momen dimana kita lagi pandemi ya, kayak gue ngerasa kayak apaan sih ini gabut gitu gini. Gue nggak mau nih gabut kayak gini doang gitu. Akhirnya ada di momen dimana kayak ada sound TikTok yang bikin anak-anak Asian Games kalau lu tahu. Asian Games aja 2018. 18 dan boomingnya itu pas momen COVID itu. Sound TikToknya tuh lagu Saman yang waktu zaman Asian Games, terus anak-anak Asian Games yang jadi openingnya itu tuh pada pakai sound itu untuk nunjukin kalau mereka adalah salah satu bagian dari opening tersebut gitu. Nah itu tuh gue join the wave itu. Tapi di Asian Games sendiri lu volunteer atau terlibat juga? Gue sebagai tim opening sih, jadi kayak di paskibrakanya. Nah itu sebenarnya lu join the wave itu dengan dorongan emang mau nyari validasi bahwa lu terlibat nih di sana atau emang ya have fun aja itu karena lu nggak mau isi konten TikTok lu tuh cuman joget-joget doang gitu. Karena pas awal sih gue nggak ada tujuan untuk validasi ya. Cuman nah fun fact-nya adalah ini video pertama gue itu, tapi video pertama dan satu-satunya yang paling banyak views-nya itu. Oh, sampai sekarang? Dan sampai sekarang Oh, oke. 2,5 M. Ya, segitu. selama 4 tahun 2021 itu abis sekarang Itu Iya, video. belum ada yang ngalahin Belum itu. ada Ya, yang video pertama yang lu naikin di TikTok langsung FVP dan yang paling gede sampai sekarang. Iya. Oh, oke. Dan gue juga nggak nyangka pas video itu naik dan 2,5 M itu followers gue juga langsung naik gitu, 7.000 langsung gitu. Terus beberapa momen gue sempat kayak hiatus gitu di TikTok gue. Baru mulai udah hiatus. Gimana nih konsepnya? Karena dulu gue orangnya insecure banget bro. Jadi Oh, oke. Tapi lu sempet shock gak ketika ngeliat notifikasinya tuh dar banyak gitu terus mungkin komen juga ada banyak, tiba-tiba nge-save banyak. Ada DM juga gak yang tiba-tiba yang justru nge-trigger lu untuk berhenti dulu nih dari satu konten itu? sebenarnya triggernya bukan dari situ sih. Cuman kalau
notifikasi dan DM sih banyak banget. Kok lu geter sih mulutnya? Iya, kenapa sih? Karena DM-nya apa itu? isi. Isi DM-nya ya Cuma gue maksudnya bingung juga ya ketika satu konten itu berhasil lah ibaratnya works, yang by design lu nggak expect untuk works gitu kan. Terus lu malah justru tarik mundur nih langsung untuk hiatus selama 1 tahun gitu. Star syndrome itu udah fix. Itu star syndrome itu udah pasti. Gue sempat mikir apa sebenarnya ya maksudnya kalau di kasus-kasus orang lain kan itu jadi fuel ya untuk kemudian konten-konten Iya, lagi. betul. Dan jadi ada bare minimum lah ketika gue udah bikin konten begini, oh berarti bare minimum selanjutnya Harus lebih. ada KPI-nya dan lain-lain. Sedangkan lu malah Pergi. bener-bener cabut gitu. Tapi dari selama 1 tahun hiatus itu akhirnya apa yang bikin lu gue harus mulai lagi nih gitu. waktu itu sih gara-gara gue mulai lagi itu sebenarnya kan karena gue kurang pede ya kalau di depan kamera dulu di momen itu. Sekarang pede lumayan lah ya. Lumayan Oke. lah, lumayan. Terus kayak akhirnya gue bikin konten-konten yang kayak kalau lu tahu random visit ya konten-konten yang kayak gitu kayak review-review tempat, Oh, coffee iya. shop, Iya, gitu. iya, Nah, oke. kayak gitu. Akhirnya gue bikin konten-konten kayak gitu lagi. Nah itu tuh nggak berlangsung lama gitu juga sih sebenarnya. Cuman pas momen gue lupa banget 2023 atau 2000 awal kayaknya itu gue beraniin diri lagi untuk nampilin muka gue karena gue kayak fuck off kayak I need money gitu. Terus jadi akhirnya gue beraniin buat nampilin muka gue karena karena menurut gue TikTok tuh butuh sosok. Ya karena maksud gue kayak oke, mungkin gue cukup untuk sosoknya TikTok tapi sosoknya Dede yang seperti ini juga dibutuhin gitu. Nah, gimana tuh maksudnya kayak gue yang ganteng, Ya, baik lu kan hati, ganteng, baik keren, hati, keren ya. ini. Oh kayak gitu. Oke, lanjut. Kayak gitu karena dia butuh muka menurut gue ya, ini menurut analisa gue aja sih. Maksudnya butuh muka tuh kayak ya ada beberapa ini ya kayak archetype yang emang orang-orang butuhin dia yang dilihat ada sosoknya. ada sosok di Kayak TikTok. butuh persona gitu ya. Betul ada orangnya lah gitu. Kalau misalnya lu mendefinisikan personal lu apa di TikTok? Kalau gua sih dibikin di TikTok yang pertama gua itu gua kayak cowok-cowok yang suka overthinking gitu. Oke. Iya. Isinya kayak gitu semua. Oh jadi bentukan kontennya emang gitu jadi yang ada kopi-kopi galau gitu ya. Ya simple aja kan. Isiin lagu-lagu lagi tren. Betul, iya. Tapi justru konten-konten gitu yang emang banyak yang akhirnya sepakat gitu ya relate dengan kondisi lu gitu. Ya, karena menurut gua dulu tuh di otak gua di TikTok tuh cuman ada 2 konsep doang yang bisa FYP. Yang pertama tuh yang relate banget sama elu, atau yang kedua sesuatu hal yang mau lu coba tapi lu nggak bisa. Misal contohnya kayak Siska Kol, lu nggak akan bukan nggak akan sih, mungkin Erwin bisa ya. Kalau gua kan nggak bisa masak atau bikin es krim di kamar gua gitu. Itu kan tapi itu kan menurut orang tuh menarik ya, kayak makanya mereka cuma bisa nontonin video-video Siska Kol. Oh iya, karena mereka nggak bisa bikin gitu. Oh, oke. Tapi lu untuk nge-crack akhirnya mendapat kesimpulan itu tuh once ketika lu hiatus atau emang Mencobain. ya akhirnya lu by trial lu coba bikin konten-konten selanjutnya gitu. Ketika gue hiatus sih pas karena pas gue sambil scroll gitu gue ngerasa kayak ternyata konten-konten yang bisa nyurahin hati lu itu salah satu hal yang works gue ya gitu. Menurut gue kenapa works itu tuh karena orang-orang tuh setuju sama kata-kata lu tapi dia tuh nggak berani menyuarakan aja gitu. Oke. Terus akhirnya lu berani nge-represent itu. Oh, jadi Nah, tapi untuk akhirnya kayaknya nih dialog ini relate nih untuk banyak orang gitu. Nah, itu lu ada pertimbangan atau emang lu ngerasa ya lu sosok yang mewakili mereka gitu. Gue representatif Iya, gitu. Gen Z banget kan. Nah, sebenarnya awal-awal gue agak mikirin sih kayak ini orang semuanya ngerasain apa enggak ya kayak gitu. Nah, terus pas makin kesini makin kayak ya udahlah apa yang gue rasain aja. Ternyata banyak juga yang mereka rasain, apa yang gue rasain mereka rasain juga. Misalnya terakhir yang viewsnya oke lah ya, yang kayak sampai jutaan, itu kayak gue wondering kayak orang-orang pekerja Jakarta tuh gajinya berapa sih sampai bisa kerja sampai bisa tinggal di apartemen gitu. Nah terus kayak
akhirnya memiculah nge-triggering lah si netizen untuk komen-komen kayak ada yang beneran tinggal di apartemen atau apa gitu. Dan mereka nyebutin sih gaji. Jadi malah jadi diskusi ya di situ ya. Di komen lu jadi diskusi. Iya. Gaji gue segini dan gue tinggal di sini Iya, gitu. benar. Jadi kayak gitu. Tapi untuk lu nge-wondering untuk ngambil perspektif ke sana gitu. Maksudnya gue backgroundnya kan emang kuliah seni dan lain-lain. Dan emang once masuk kuliah tuh diajarin untuk berkarya yang baik adalah lahir dari keresahan. Iya. Bahkan Betul. orang-orang hebat di luar sana yang kayak Raditya Dika dan lain-lain juga mengatakan hal seperti itu. Gue sempat gak sepakat dengan hal itu. Oke. Cuman semenjak mendekati kelulusan, gue mulai ngerasain lah yang namanya keresahan-keresahan itu dan ya akhirnya emang karena gue kuliah seni akhirnya dituangin dalam bentuk ya film lah, kondisi atau cerita dan lain-lainnya. Oke. Nah tapi gue ngerasa egois gitu loh ketika once gue ngerasa resah sendiri dan jadi karya tuh nggak ada yang dengerin, nggak ada yang sepakat dan lain-lain. Atau ngerasa kayak oversharing dan lain-lainnya gitu loh kayak kayak lu nggak harus deh ngomongin itu gitu. Oh, iya. Nah lu udah nggak ketakutan atau keresahan? Jadi keresahan lagi nggak hal-hal itu gitu? Atau enggak takutnya kayak nggak sepenting itu loh lu Iya, gitu. makanya. Ternyata gitu. Itu sih. Dulu pas hiatus sih, kenapa gue hiatus salah satunya itu karena gue takut oversharing pertama. Terus sama gue nggak pengen orang-orang tuh tahu kehidupan gue. Ini jatuhnya star syndrome ya. Karena ketika gue baru pertama kali jebret 2,M ya kan, gue kayak anjing semua orang jadi tahu gue gitu. Nah akhirnya pas gue makin kesini gue nggak peduli sih kayak hal-hal kayak gitu, kayak yang apalagi kalau orang nggak mau denger nggak ada yang nonton atau nggak ada yang dengerin lu. Gue sih kalau sekarang nggak terlalu mikirin itu kalau bikin konten. Kayak banyak kejadian kayak gitu deh. Maksudnya teman-teman orang-orang di luar yang ternyata bikin konten iseng ternyata meledak udah meledak nggak lanjut gitu. Kayaknya nggak cuman Chris doang, gue juga kayak gitu soalnya. gitu. Gimana tuh? Soalnya kayaknya ternyata gue kira lu tuh konten terus rame terus lu akhirnya lanjut karena lagi rame, ternyata lu sempat berhenti kan. Nah itu juga kejadian sama gue kayak gitu. Konten apa sih deh yang lu booming itu? Ya ini kayak lu mau cerita nih deh, boleh deh cerita deh. Enggak, maksudnya gimana? Enggak, jadi enggak, ya gue juga kan kayak gitu ngerasain. Tapi lu fase itu 2 kali deh, ketika lu kuliah dengan konten pertama kali di YouTube, booming, lu berhenti. Terus selepas resign, lu ngonten, booming, lu berhenti lagi gitu. Jadi itu yang gue takuti itu tuh sama kayak Chris persis. Gua ngonten di YouTube, akhirnya langsung tuh trending sempet gua. Trending untuk motovlog. Jadi habis itu trending, video itu naik, banyak banget tuh komen yang support. Oke. Ayo bang, gue support lu, pembawaan lu asik. Jadi kayak pembawaan lu asik nih, enak, belum ada di YouTube yang spesifik kayak gue bikin gitu. Penonton gue langsung 360.000 kalau nggak salah. Terus, tapi akhirnya gue overthinking sama kayak lu. Kayak gue nggak sepenting itu dah dilihat orang-orang gitu. Kayaknya gue nggak ngejudge sih, lebih ke kayak ngapain sih lu kayak gitu. Cuman malah itu diserang ngejudge sih. enggak, tapi malah diserang sama komentar netizen lainnya. Emang gue clickbait di situ. Kayak gue kan sampai gue apa sih orang-orang tuh bisa naik tuh videonya gimana? Gue baru tahu ada namanya clickbait tuh. Gue pakai di video pertama gue, emang bener-bener by design kan gue bikin clickbait. Akhirnya gue dapet momennya. Makanya itu bisa rame kan. Terus ada yang ngejudge tapi banyak yang ngebelain di komennya. Gue bener-bener 2 hari ngeliatin komen, scroll gimana gue ya. Terus akhirnya gue gak lanjut, gue unlisted itu video, unlisted, terus kayak udah lupain semuanya, gak pernah kejadian apapun gitu. Nah itu gue nyeselnya gue gak manfaatin sampai sekarang kayak gitu karena gue lebih takut jadinya karena rame banget terus banyak yang orang kan YouTube gue pakai email kan, kayaknya kelihatan ada yang email gue bahkan bang kok lu nggak lanjut, gue pengen nonton lu lagi, sampai kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Nah kalau bisa dikaitin dengan topik kita pertama, kita bahas tentang notifikasi dan validasi. Nah once ketika notifikasinya itu banyak, tuntutannya itu jadi banyak, itu ngerasa dorongan lu selanjutnya adalah, maksudnya kan lu udah divalidasi nih sama orang-orang, dan justru lu menarik mundur validasi itu gitu. Nah kedepannya, maksudnya bukan kedepannya, setelah itu bagaimana lu nge-framing lagi validasi lu yang baru untuk akhirnya ingin dikenal banyak orang atau emang justru enggak, gue di circle kecil aja gitu untuk mengenal gue, dan akhirnya mungkin lu bikin alter lain yang justru lu nggak malu ketika alter itu yang lu pakai dikenal banyak orang gitu.
Kalau gue sih sebenarnya tetap pakai akun gue. Kalau dia sih Jadi gue tetap pakai pribadi gue pas, karena waktu pas momen gue balik lagi itu gue ngerasa kayak ya udahlah, gue butuh exposure dari akun-akun gue. Karena kayak gue lihat punya potensi besar di platform ini, jadi akhirnya gue beraniin diri untuk nampilin muka gue dan aktif lagi di TikTok gitu. Pas konten gue FYP ya gue seneng gitu. tapi perasaan kehilangannya ketika itu nggak naik nggak ada. Ketika nggak naik nggak ada. Oh nggak ada, jadi lu emang udah nggak peduli itu bagus apa enggak, maksudnya naik apa enggak, yang penting ada sebagian orang yang masih tetap Dulu mungkin iya, apalagi kalau kerja sama ya sama brand misalnya kayak kayak gue ngerasa gue guilty ketika gue kerja sama brand, ternyata video gue nggak naik. Cuman akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman kreator gue kayak, Chris, apa yang udah lu lakuin dan udah naik itu bukan sesuatu hal yang tanggung jawab lu gitu. Oke. Kayak gitu. Terus akhirnya gue kayak udah gue lebih. Oh jadi kalau misalkan udah keluar dianggap bahwa ya udah aja gitu. Iya kayak Lu gitu. nggak usah pikirin lagi. Gue kayak takut jadi terkenal dah. Ada sindrom takut terkenal gue. Kayak ini gue juga Lo ditakut. mantap banget sih. Ini kalau FYP, ini kalau di TikTok dipotong dan FYP, kayaknya gue nggak jadi host lagi. Baru mulai udah hiatus kayak dia. Nah kalau lu Chris gimana jadinya? Maksudnya maksudnya lu udah nggak haus lagi kan dengan notifikasi likes dan repost dan lain-lain kan. Tapi untuk view ke depannya atau plan lu ke depannya gini, lu akan membuat konten by response atau emang nggak melihat itu lagi? Maksudnya bener-bener udah lu ada keresahan apa, lu wondering apa, dengan nggak ngeplan lagi untuk kayaknya orang bakal lihat dengan hal ini gitu. Kalau kedepannya sih gue lebih ke, gue lagi sering baca-baca Twitter gitu kan. Nah terus gue tuh biasanya bikin plan gitu kayak apa yang lagi diresahin sama anak-anak Twitter tuh apa. Itu bisa gue jadiin konten gue di TikTok jadinya kayak gitu. Oh lu nge-breakdown itu juga Nge-breakdown. Tapi dengan emang tujuan lu adalah untuk lu jadiin konten. Buat jadiin konten. Oke. Dan sebenarnya jadi narik ke belakang, jadinya kayak gue tahu apa yang lagi diresahin sama para orang-orang gitu. Karena di Twitter rame, udah pasti di TikTok juga mereka merasakan gitu. Itu pikiran gue aja sih. Kayak gitu. Nah tapi ketika lu angkat keresahannya itu, lu sebenarnya gue lupa konten-konten lu kayak gimana. Cuman ketika lu angkat keresahan itu, goals lu adalah untuk membuat orang ngerasa nggak sendirian dengan keresahan itu, atau emang lu nyelipin kayak petuah-petuah singkat lah untuk untuk ngeredam keresahan itu gitu. Kebetulan gue bukan Mario Teguh. Jadi gue benar-benar cuman nulis keresahan gue aja sih, sama karena kan kadang apalagi cowok ya lebih jarang banget untuk bercerita gitu ya, kayak Cowok tidak bercerita ya? karena Kelas king. Kelas king. Tapi bapak ini sangat bercerita. Iya, bapak ini sangat terbuka ini. Oke, lanjut. Siapa terbuka ya Chris? Oke, Chris. Ya jadi konten-konten gue yang gue tulis itu gue beneran cuman isi keresahan gue aja, nggak gue pikirin kayak gue meresahkan terus apa ya impact buat netizen gue gitu ke depannya gitu. Ketika lo lagi ngerasa ini apa ya solusinya, gue nggak ngasih apa-apa. Tapi ada maksudnya di bagian kecil untuk ketika lu ngupload keresahan itu ada rasa nggak ini gue mau dikasih empati sama orang, simpati. Soalnya maksudnya gue ada beberapa teman yang emang ngepost dengan tujuannya itu gitu biar dikasihani nah quote and quote. Nah, apakah lu begitu juga? atau mengimpresi orang gitu. Iya, maksudnya membuat orang Chris orangnya melo juga ya kayaknya. Itu yang gue lakuin. Chris maksudnya. Enggak, maksudnya di konten gue gitu. Kenapa akhirnya gue bikin itu sih. Nah, kalau lu gimana? Kalau gue sih lebih gue nggak butuh mereka kasihanin gue sejujurnya. Yakin? Cuman iya, karena konten-konten gue cuman sesimpel misalnya ada satu konten gue yang booming juga, dia kayak ngebahas, gue cuman nulis kayak seroknya enak banget anjir, tapi gue belinya harus nabung dulu sebulan gitu. Misalnya karena ya harganya kan cukup pricey gitu untuk sebuah ramen gitu. Menurut gue dulu. Nah terus akhirnya ya
Gue nggak butuh kayak tiba-tiba Serok yang ngundang gue gitu kayak atau orang-orang kayak ini gue beliin deh gitu gitu gue nggak butuh, nggak apa-apa gitu. Gue masih bisa beli cuman ya karena gue menyuarakan itu ternyata banyak juga nih orang-orang yang kayak ya gue nggak butuh si abang-abang Seroknya nge-DM gue untuk kayak ngasih kayak bang nih lu mau nggak nyobain Seroknya gini-gini. Ya gue nggak butuh, gue tuh cuman mau menyuarakan apa yang gue rasakan aja. Jadi ketika gue suarakan ternyata banyak juga nih netizen yang kayak iya anjir gue juga demen banget sama Seroknya tapi harganya mahal banget atau apa. Cuman ada satu komen yang menurut gue kocak banget. Ada mbak-mbak gitu kayak dia komen kayak mas kayaknya Seroknya gak semahal itu. Gue langsung kayak anjir. Kayak, oke mbak. Aduh. Nah lu juga ngonten kan Wing? Kenapa jadi gue minta tamunya dia? Gak apa ya kan biar ini ya masa. Iya boleh. Biarin aja. Nah lu kan konten nih Wing. Di konten lu juga banyak gitu konten yang keluar. Tapi lu tuh sangat inilah. Maksudnya gambarnya tuh sangat beauty, sangat. Gak jauh Iya maksudnya kayak sinematik. Bener-bener yang dipikirin gitu secara teknis. Ya kan secara teknis dipikirin kayak gitu. Apakah lu maksudnya berekspektasi ke orang yang nonton kayak gimana ya maksudnya orang yang nonton kayak Erwin wajib ternyata, suka atau enggak kayak gimana? apakah konten-konten gue bagus banget. Lu pengen dinilai Pengen oke dinilai banget gitu. ya, Sebenarnya gitu. tolak ukur gue dalam berkarya adalah gue punya idola dan gue mencoba untuk achieve sejauh mana gue bisa mendekati idola. Jadi lu itu. punya bare minimumnya. Yes gitu. Makanya gue mencoba konten-konten gue supaya ya semoga tertata, rapi, bahasanya bagus gitu. Untuk menyamakan levelnya ke idola-idola gue ini. Bukan untuk ke audiens lah ibaratnya gitu. Tapi di satu sisi ada ekspektasi juga ketika gue mau dilihat lah sama orang sebagai sosok yang emang menarik gitu. Makanya gue mencoba untuk bikin karya yang menarik gitu. Walaupun tolak ukur utamanya tetap ke gue harus setara lah atau selevel atau mendekati dengan idola-idola gue gitu. Itu sih jadinya. Dan gue tuh awalnya di konten-konten awal TikTok gue atau Instagram gue adalah gue nggak pernah nunjukin muka gue. Itu bentuk kontennya adalah konten-konten ya either itu teks atau emang ada visualnya, tapi gue pakai topeng di situ. Cuman di satu sisi gue ngerasa udah waktunya suara gue yang ngomong, bukan teks gue doang, bukan pikiran gue doang yang ngomong gitu. Akhirnya gue bikin konten pertama review film dan akhirnya menurut gue itu cukup booming sampai sekarang. Maksudnya tetap ada notifikasi masuk yang like walaupun nggak sampai jutaan ya, maksudnya ribuan doang. Cuman gue ngerasa ternyata pendapat gue ada yang apresiasi nih gitu. Ada yang suka dengan ada yang suka, ada yang setuju, ada yang emang justru karena gue ngasih satu sudut pandang tertentu orang jadi nikmatin film dengan cara yang sama dengan gue. Akhirnya gue ngerasa wah oke juga nih. Nah dari situ tuh gue mulai aktif waktu itu buat nge-review film dengan caranya gue gitu dan hasilnya lumayan oke dan ada satu hal yang gue suka banget nih film. Cuman ternyata pas gue review responsnya nggak sebanyak itu. Ya akhirnya gue jadi tune down tuh reviewnya. Gitu. Jadi karena lu berekspektasi ya. Iya akhirnya setelah lu banyak jadi ada ekspektasi nih. ekspektasi. Bare minimum gue minimalnya 1.000 lah penonton gitu. Ternyata uang itu cuma 800, cuma gope. Terus akhirnya ya udahlah gue mundur. tapi itu nggak bikin lu untuk berhenti ngonten? Enggak, tapi gue coba switching program gue lah ibaratnya di TikTok dari nge-review film, nge-review buku. Akhirnya sekarang gue bikin cerpen sendiri. Dimana cerpen itu karena gue balik lagi gue nggak bisa setelanjang itu di internet. Jadi cerpen itu gue pakai alegori atau metafora tertentu lah yang akhirnya buat nyampein pesan yang gue mau sampein ya harus di cover dengan cara seperti ini gitu. Biar gue nggak begitu telanjang di sana. Tapi menurut lu kalau metafor kayak itu works gitu? Untuk gue, maksudnya untuk gue yang pengen ngomong sesuatu tapi nggak mau seterbuka itu. Jadi pakai simbolik-simbolik itu yang menurut gue berhasil untuk gue sendiri ya. lu mau nyobain yang eksplisit gitu nggak? Maksudnya kayak ya udah harafiah aja gitu? Nggak bisa gue. Nggak bisa. Maksudnya ya ada batasan-batasannya akhirnya gitu sih. Gue takutnya ngerasa oversharing dan lain-lainnya. Akhirnya gue pakai menyalahkan sosok ketiga ini yang dari karakter fiksi ini. Yang akhirnya ya kalau misalnya gue malu atau apa ya si karakter ini yang disalahin bukan guanya. Itu jadi nggak langsung ke gue. Gitu. Kalau lu berdua kan emang bener-bener langsung wajah kalian emang ya Experience gua. ya lu ngerasa resah ya lu berani ngungkapin kalau lu resah. Kalau gua nggak seberani itu untuk ngungkapin apa yang gua rasain gitu. Kan tadi gua udah cerita ya maksudnya proses gua gimana untuk ya ketika lu nanyain itu. Nah di situ gua ngerasa
gue berkembang ketika menggunakan metafora-metafora atau alegori tertentu lah untuk nyimbolin apa yang gue rasain. Yap. Nah kalau lu sendiri mulai berkembang itu ngerasa diri lu layak atau pantas jadi content creator ketika spotlight itu ada dan bertahan, atau emang lu nyaman dengan kondisi lu sharing-sharing seperti itu gitu? Sebenarnya kalau dari gue sih semenjak gue tahu gue ganteng aja. Nggak, bercanda. Itu setuju sih. Ya. Kita lihat komentar nanti. Iya sih. Sepakat sama nggak orang-orang? Udah star liatnya syndrome. Kayak lihatnya di komen akun gue aja. Udah star syndrome, kepedean. Lengkap banget. Nah, ya spotlight ya. Sorry, sebenarnya gue kayak kalau dari jujur banget iya jujur banget iya. Cuma Kelihatan sih. iya kan, kelihatan banget kan. Nah. Cuman kan emang pantas aja kan deh. Iya benar, pantas. Aduh, diangkat makin ketinggian nih. Nah, cuman kalau jadi sebenarnya gue dulu awal banget tuh gue kayak biar narik brand gitu. Makanya gue beraniin nampilin muka gue. Jadi kayak brand-brandnya kayak Kaf gitu-gitu. Kondom? Oh enggak ya? Belum. Oh enggak. Stay halal bro. Kalau Gue gak mau komen soal itu. Gue mau narik brand buat gue nampilin muka gue untuk tujuan gue narik brand gitu sebenarnya. Dan sebenarnya lumayan works ya karena ketika gue nampilin muka gue jadi brand-brand tuh pada masuk gitu. Dengan niche gue tapi gue senengnya ternyata brand-brand tuh mau pakai niche gue juga kayak yang gue kan niche gue tuh keluh kesah dulu ya kan, keresahan gue tuh baru abis itu gue entah itu gue review atau apa gitu brandnya kayak gitu. Lu by design emang akhirnya kan setelah hiatus by design lu udah punya krek-krekan TikTok nih untuk viral dan lain-lain. Tujuan lu emang menjadi profesional di bidang content creator itu berarti kan? Pengennya sih gitu ya, karena gue pengen ya umur 30 kalau bisa udah kagak gawe. Oh jadi lu di sini bentar doang. Oh itu tujuannya. 30 sih gue 4 tahun sih deh di sini. Itu tujuannya berarti Chris emang gak segitunya gitu. Ya kalau lu kan kalau 30 juga udah lewat. Apa sih sama umur. Ini quarter life crisis loh kita. Oh ini lu lagi momen quarter life Iya crisis. bener. Nah lu episode 26 lu dong momen lu ini. Momen Nah lu udah ngebayang lu maksudnya sejauh mana lu akan tetap bertahan di dunia TikTok ini atau content creator apapun lah entah platformnya ntar ada lagi atau gimana gitu. sejujurnya gue sampai detik ini sih gue masih main TikTok di akun pribadi gue. Apalagi yang akun kedua gue, sebenarnya yang lagi aktif di akun kedua gue. Kalau yang akun pertama tuh gue lebih ke oke, apakah video gue ada yang mau bayar atau enggak? Oh bener-bener langsung tujuannya ke situ ya langsung. Gue beneran kayak udah tinggal ada yang bayar atau enggak. Kalau nggak ada nggak gue bikinin apa-apa gitu. Oke. Sekarang Makanya untuk ngisi cukup konten yang itu jarang ngupload sekarang. Nah. Oh, Tapi di Instagram sendiri lu memirror itu atau enggak? Enggak, karena beda ya. brandingan gue Beda ya. Iya. Jadi lu gak seterbuka itu di Instagram? Enggak. Bener-bener emang Instagram lu mengkurasi circle. Iya betul. Cuman gue gak punya second account kayak lu. Oh, dia banyak. Akunnya Bukan banyak second kayak third account, fourth fourth account, account, banyak Tapi banget. dari semua account kayak itu gue gak ada yang private, emang bener portofolio. Ya itulah akun kerjaan jatuhnya gue, bukan akun yang Karya-karya lu ya. yes, bukan yang buat second account dan lain-lain. Dan gue tidak menggunakan fitur close friend juga lah untuk akhirnya nyurahin sesuatu atau apa gitu. Lu Kalau gue masih pakai di akun pribadi gue di Instagram. biasanya lu membedakan untuk mana yang bisa lu sharing ke close friend lu dan tidak tuh gimana? Udah pasti bukan kalian berdua ya masih close friend gue. Akan sangat privilege kalau kita. Ya, kalau kita hormatan akan lah, iya, kehormatan beneran. buat kita masuk kita. close friend lu gitu. Iya kalau lu Ya teman-teman dekat gue aja sih, kayak temen-temen. kita nggak deket Chris. Kita nggak sekelas itu deh. Oke. Kalau lu sendiri deh pakai juga fitur close friend itu di Instagram. Nah, gue tuh nggak pernah ngerti kenapa ada close friend. Gue kayak buat apa sih gitu beda. Ini Gua- lebih ke gaptek Iya kalau betul, karena gue milenial mentok ya. Nggak, gue nggak pernah pakai, jujur gue nggak pernah pakai si apa close friend itu. Terus kalaupun ada yang kayak masukin gue di close friend, ya udah gitu.
kayak biasa aja gitu, terus ngapain sih ada ini gitu, ada Oh, kenapa? jadi lu ketika ada orang yang masukin close friend lu kayak ngapain sih emang kita se-close ini gitu. Iya benar. ada beberapa part yang gue ngerasain juga. Soalnya Iya benar. Iya. gue ada temen yang Anjing. gue kenal sebagai profesional aja waktu itu kerja Iya. bareng. Abis itu udah gitu. Gue nggak pernah curhat sama dia, nggak pernah ngobrol sama dia juga. Cuman bener pas kerjaan ketemu selesai, udah selesai. Masukin close Tiba-tiba friend. dimasukin close friend gitu. Tapi gue nggak. Nah, nggak- definisi close friend orang beda-beda mungkin. Betul. Tapi menurut gua bener definisinya beda-beda. Iya. Ada juga yang cuman pengen flexing aja. Makanya lu dimasukin lu kayak Oh, biar kayak kita deket loh gitu. atau enggak kayak gue pengen Erwin ngeliat gitu. Oh, oke. Paham. Ada juga satu orang nih yang menurut gua kayak kita di production doang tuh kemarin tiba-tiba kenapa dia story ada lingkaran hijau. Nah, Oh, oke. Kenapa ya gitu kayak ya udahlah. Terus gue lihat story-nya juga biasa aja, mungkin karena dia nggak ngerti aja kali ya. Tapi lu maksudnya balik lagi ke Kepencet. konteks topik validasi ya. Maksudnya lu ada problem gak dengan hal itu atau emang lu sebenarnya melakukan hal itu juga jadi wajar menurut lu gitu? Karena menurut gue itu untuk melibatkan orang lain yang gak tahu apa-apa dan dibagikan hal itu menurut gue terlalu over gitu. Kalau lu gimana? Misalkan lu menggunakan fitur itu gitu. oh close friend. Nggak tahu ya karena menurut gua kalau yang di close friend gua menurut gua teman-teman gua yang aman-aman aja ya. Kayak kalau nggak salah gua cuma masukin 20 orang kan, 20 orang. 20 orang untuk close friend itu menurut gue banyak. Oh iya. Enggak sih menurut gue kayaknya dikit dah. Iya dikit Mungkin sih. ya, nggak tahu. Iya. Dengan Masa followers 10 gua aja yang menurut- banyak. Iya dengan followers dia yang ya. Karena kalau close friend itu kayak group of 5, 6, kayak maksimum 6 lah ibaratnya gitu. Karena di luar itu tuh It's only on family gak sih? Kayak. tapi kalau menurut gue di atas itu tuh udah ya lu udah haus validasi aja gitu. Teman-teman biasa aja gitu. Iya. Oh iya iya. Haus validasi sama isi close friend gua kayaknya iya. Mungkin kalau lu sadar nggak? Ini gua ini ngejudge kata-kata ya. ini gua mengutip kata-kata Baskara. Apa tuh? Mantep nih. Lu sadar nggak kalau lu mengeluh itu sangat bikin ketagihan? Yes, Mengeluh. Betul. Mengeluh. Bikin ketagihan. Gue sepakat. Gini doang. Oh, gue sering sih. Wah, iya bener. jadi ketika lu ngeluh dan lu udah kayak divalidasi misalnya kayak keluhan lu. Nah terus lu nanti akan ngelakuin itu lagi. Lu butuh validasi atas keluhan lu kayak gitu. Nah isi close friend gue pun keluhan yang nggak eksplisit lagi. Maksudnya bener-bener kayak anjing gitu. Maksudnya kayak anjing. Kayak gitu ya. Oh, sorry nanti di sensor. Ya Allah, kenapa emang? Sensor nggak usah, ada sensor. Kayak gitu sih. Tapi lu pernah lost track gitu gak? Akhirnya ngeluhnya itu emang menurut lu sampai akhirnya ngerasa oh kebablasan nih gue gitu. Pernah sampai gue delete lagi akhirnya. Oh, Iya, oke. kayak gitu. Lu tarik gitu kan. Udah keburu di capture orang gitu. Diviralin gue. Pernah ada kondisi itu maksudnya akhirnya Suatu instansi kan. ada backlash gak akhirnya ketika lu oversharing di sosial media itu lewat entah lu lewat karya lu keresahan itu sampai akhirnya ada satu poin yang kayaknya orang lain nge-approach lu dengan kondisi tersinggung dengan apa yang lu lakukan. Dulu tuh gue nggak cuman main TikTok sama Instagram doang kan. Twitter. Dulu gue main Twitter juga dan dulu di Twitter gue juga sempat viral gitu kan. Jadi gue pernah nge-screenshot story orang untuk gue masukin ke dalam Twitter gue. Yang dimana jadi lu ingat gak sih dulu zaman-zaman screenshot apa namanya udara air udara di Jakarta berapa merah. Oh, iya. Itu apa sih namanya lupa gue. Ya, Ya apa kadar ya. apa ya kadar udara baik dan Iya, buruk kayak gitu. ya, sangat buruk atau apa. Nah di momen itu temen gua dia tuh nge-story, udara Jakarta lagi jelek banget. Nah itu momennya emang lagi banyak banget debu, asap gitu. Nah terus tapi dia nge-story-nya di dalam mobil kayak the ironi. Gua kayak lu salah satu orang yang nyumbang juga gitu, kenapa lu harus mengeluhkan itu gitu kayak gitu. Terus akhirnya gue screenshot lah story dia dan gue nutupin username dia untuk gue masukin ke Twitter gue. Terus ternyata viral lah, pas viral. Orangnya lihat. Ternyata tweet gue sampai orang itu. Terus gue kayak akhirnya gue ribut lah sama orang itu. Ada clash. Terus sampai detik ini gue jadi kayak nggak saling kenal sekarang.
Cuman gue juga kayak nggak tahu sih salah gue. Masih batu lagi. Udah tahu. Udah jelas. Udah jelas. Gue nutupin username dia. Ya kan tetep lo nyindir secara nggak langsung. The kan. ironi aja sih. Iya, Gua, caption gue cuman itu aja sih. Mungkin kalau pakai akun alter masih oke lah. Cuma kan itu pakai akun pribadi gitu. Jadi kesannya kayak personal banget nih gitu kalau sama dia. Ya, Karena karena- orang teman-temannya notice juga gitu. Iya teman-teman dia notice juga. Yang ada di dalam mobil itu. Walaupun lu tutupin nih username-nya. Jangan ada yang spill. Kayaknya ada. Ya. Tapi bahkan sampai ada teman-teman dia tuh sampai DM IG gua. Kayak Ngelabrak lu gitu. iya kayak ngelabrak. Tapi lu melihat labrakan itu sebagai validasi yang menyenangkan juga untuk lu. Wah, kayaknya iya deh. Dia kan Atau emang teguran buat lu kayaknya gak boleh konten kayak gini lagi gitu. yang kedua itu nggak mungkin sih. Itu nggak mungkin sih orang kayak dia. Dia malah seneng ya berhasil. Tapi gue nggak tahu ya, gue udah sempet say sorry juga ke dia kayak dan gue take down kontennya. Cuman waktu momen itu kan kayak dulu tuh gue belum seviral itu ya. Sekarang juga kagak sih sebenarnya. Nah itu gue pas dapat notifikasinya gue kayak pas dia minta take down gue kayak nanti dulu gue masih seneng sama Wah, kan ternyata bener. Kan orang dia masih happy karena masih pada setuju sama gue Iya, gitu kayak karena ini- lu salah gitu. ini gelombangnya masih tinggi nih. Masa udah gue turunin aja. Engagementnya masih oke Iya. banget nih. Lagi peak hour banget nih. Tapi gue penasaran deh bentuk tweetnya tuh narasi lu kayak gimana sih? Dia ironi aja. the ironi Gue cuma aja gitu. nulis caption. Ya itu yang rame kan Iya kayak sih. gitu. Orang jadi multi tafsir Iya, tuh. iya. Orang beropini sendiri-sendiri. Iya. Beda lagi kalau dia yang kayak nge-tweet panjang beropini gitu-gitu. Orang nggak akan terlalu injudge. Ini kan dia langsung the ironi. Orang langsung rame tuh. Itu btw viewsnya sampai 2,3 M. Iya. Repostnya berapa repostnya? Gue gak inget sih sumpah. Kayak gue sempet screenshot sih, cuman gue kayak udah gak ada deh. Kalau ada kita mau Nampilin deh. Kayak jangan deh. Gue udah minta maaf sama orangnya soalnya. Orangnya siapa? Lihat dong Jangan, IG-nya. Enggak. Gimana? Maksudnya sebanding gak proses berkarya lu antara validasi eksternal dan kepuasan pribadi itu saling apa ya, saling mendobrak satu sama lain atau emang justru ya lu mendahulukan sekarang untuk saat ini kepuasan pribadi dulu, lu konten, validasi eksternal tuh suatu hal yang udah biasa aja gitu. Atau justru sebaliknya, lu masih menuntut validasi eksternal. Kalau sekarang sih gue, kalau di akun baru gue butuh sih. Emang haus nih, haus orangnya. Minum dulu. Haus kan. Minum dulu ya. Ya emang orang ini Gua- ternyata. Iya akun baru gue karena kan ya gue butuh semua orang lihat hasil foto-foto gue. Iya benar. Tapi maksudnya dengan begitu, lu pengen orang ngomong apa sih sama lu gitu? Kan love language lu ini kan Waduh. word of Word of affirmation affirmation. kan. Kayak keren banget lu kayak. Ya gue melihat itu Nah. jadinya ada ke arah sana nih kayaknya Chris emang pengen dipuja-puja nih. Gitu. Enggak sih sebenarnya kalau dipuja-puja enggak. Gak salah. Cuman views gue butuh views kayak deh orangnya. Oke. Kalau di akun gue ya maksudnya. Itu kali dia endorfin, dia satu like endorfin naik, satu komen, satu view ya kan. Semangat gue ya ya. kan semangat lu naik, endorfin nambah ketika ada yang like. Berarti sekarang itu udah jadi kurs kebahagiaan lu ya? Angka-angka. Views. Ya, Views. notifikasi, views dan lain sebagainya komen. Cuman kalau komen gue kayak nggak butuh yang gimana-gimana banget sih. Maksudnya kayak keren banget bang foto-foto lo nggak butuh nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Yang komentar atau kata-kata yang paling bikin lu meledak tuh apa? Maksudnya meledak dalam konteks yang menggebu-gebu untuk berkarya lagi gitu. Mantep nih pokoknya. Iya. Karena dialog lu nih bikin gue jadi nggak berhenti. Gitu. Sebenarnya kalau dari konten-konten gua yang di TikTok tuh sebenarnya nggak ada. Ya. karena menurut gua karena menurut gua respon netizen tuh yang di konten-konten gua yang di TikTok pertama itu tuh mereka tuh untuk mengiyakan atau setuju sama hal yang gua rasakan aja, bukan sesuatu yang kayak misalnya gue bikin konten kayak lu kayak keren banget bang cara ngambilnya sinematik banget atau apa gitu. Karena beneran konten gue sesimpel itu aja sih kayak cuman video muka gue terus kayak lagi di Gojek, lebih banyak di Gojek sih. Dan Gojeknya bukan lu ya deh. Jangan-jangan kita pernah ketemu. Satu konten. Iya. Abang Gojeknya bawa kamera nggak di helm? Tapi kan
lu kontennya juga bukan talkies kan emang bener-bener kopi keresahan. Kopi lu doang. gitu. Kenapa lu gak mulai kayak konten yang bentuknya talkies gitu? Belum berani kayaknya. Belum berani. Tapi lu akan ke arah sana atau? Pengen. Maksudnya dengan tolak ukur yang sama gitu. Validasi. Validasi dan lain-lainnya. Validasi. Gitu. Kan itu bukan tujuan gua. Kenapa lu menyimpulkan? Lu gak usah janggal itu. Itu udah terlihat. Bukan menyimpulkan, gue cuma memetakan dari apa yang lu ucapin tadi. Iya. Rasa-rasanya begitu. Bukan rasa-rasanya kelihatannya. Enggak. Oke Chris, maksudnya sekarang followers tuh berapa di TikTok? In total? Enggak banyak sih. 6.000 sekian lah. Cuman ya lebih banyak dari lu berdua. Ya gue baru 200-an. Oh lu di sini pun ngedisclaimer karena lu kontennya keresahan ya, hidup untuk overthinking. Betul. Nggak tahu sih, gue ngerasa kayak di Indo ya lebih tepatnya. Kayak jarang aja gitu memperlihatkan cowok-cowok yang melankolis gitu. Kayak gue melankolis ya. Itu lu gak ikut tes tapi ya? Lu mendeklarasi sendiri. Declare gue dulu. Lu self diagnose gitu ya emang orangnya. Kayaknya lu. Oh, berarti sekarang maksudnya konten-konten lu di share secara umum untuk terbuka itu karena emang lu ngerasa kesepian berarti. Kenapa? kan gue masih bisa cerita ke teman-teman gue, nggak harus ke cewek gue juga. Gitu. Iya kan konten-konten lu kan seperti itu, maksudnya rasa yapping juga kan, maksudnya ya karena lu sendiri Kesepian. gitu kan. Enggak juga sih, karena Ngaku aja. Gak usah dari tadi menyangkal mulu, padahal udah kelihatan ya. Udah sih. Enggak. Klarifikasi lu gak berguna. Kenapa lo bisa bikin narasi kalau itu adalah hal yang gue kesepian? Karena gue melihat diri gue sendiri ketika gue maksudnya maksa teman buat dengerin gue ngomong karena gue ngerasa kesepian. Cuman gue nggak bikin konten kayak lu gitu yang ngomong. Ya konten gue bentuknya cerpen atau enggak emang ya gue chat ke teman gue lah kalau bisa temenin ngobrol dan lain sebagainya gitu. Kalau lu kan emang Tapi di konten-konten gue deh, sorry banget, di konten-konten gue pure teman-teman gue tahu semua keresahan gue. Oke. Kayak bukan sesuatu hal yang gue tutupin atau gimana gitu. Oke. Jadi gue nggak kesepian. Oke, lu gak kesepian. Oke. Berarti lu emang pengen berkarya karena lu memang pengen fokus bekerja di bidang, maksudnya kalau emang ada tawaran atau peluang untuk fokus di bidang ini, ya lu akan jalanin terus. Lu kan, ya maksudnya gitu kan ya. Iya. Tujuan lu, goals utama lu tuh bukan notifikasi dan validasi lagi, tapi emang pekerjaan lah, income gitu. Betul. datang dari sini. Gitu. Oh, Biar realistis 30 aja nggak ya. ketemu Dede lagi nih. Bener lu ya. Berarti lu kalau umur 30 masih ketemu gua, berarti lu gagal ya. Dek, umur gak ada yang tahu deh. Gitu ya? Iya. Oke, benar-benar terakhir nih. Lu ada ketakutan gak ketika nanti lu konten, maksudnya dari bentuk keresahan dan planning lu nanti, lu akan menciptakan standar TikTok yang salah gitu? Atau mungkin ya lu ngejalanin apa adanya aja. Terlepas lu mau nerima itu salah atau benar ya itu terserah lu. Karena emang lu bukan lu gak ngontrol Iya. itu kan soalnya. Sebenarnya kalau lu ngomong standar TikTok yang salah, gue nggak tahu yang bener kayak gimana, yang salah kayak gimana. Oke. Jadi gue kayak apa yang gue lakuin menurut gue itu adalah hal yang bener aja. Kayak ya maksudnya bukan tujuan untuk ngikutin standar gitu. Kayak gitu. Semua orang butuh Jadi validasi. semua orang ya. butuh, mungkin perlu validasi dengan porsinya masing-masing. Bentuknya ya. juga Betul. beda-beda. Cuman mungkin. yang kadang candu ya semuanya validasi. Apalagi maksudnya kalau gue sendiri gue adalah yang gampang kecanduan dengan validasi itu gitu. Sedangkan kalau Chris dan Dede kan emang mateng ya, maksudnya ngelihat segala sesuatu udah lebih bijak gitu. Makanya gue belajar dari mereka nih untuk obrolan sekarang. Untuk lebih memaintain bagaimana ngerespon sebuah validasi itu gitu. Yap. Tapi ada gak satu tips yang emang bener-bener Anjing. lu ngontrol validasi itu sejauh mana lu akan nerima validasi itu dan oke, validasi lu berlebihan untuk gua. Ada gak? Sebenarnya kan kalau dilihat dari love language gue, word of affirmation tuh, gue sebenarnya kalau kayak hal-hal kecil kayak gitu, maksudnya kayak orang-orang komen atau langsung ya ngomong ke gue jadi bisa tahu sebenarnya mana yang fake mana yang enggak gitu. Jadi kayak, ya jadi ya yang ngefilter diri gue sendiri aja sih kayak. Oke ini orang beneran pure muji aja gitu. Cuman ya gue senang-senang aja.
Tapi lu ada nyimpulin gak dari obrolan hari ini gitu? Gue butuh kesimpulan dari lu nih. Kan lu lebih bijak dari dari semuanya. Jadi kesimpulannya obrolan kita tadi ya, kayaknya kita nggak usah tenggelam terhadap validasi, nggak usah terlalu nuntut validasi, kita jalanin aja hidup kita gitu. Mungkin sepakat bahwa dunia digital emang dunia yang tipu-tipu lah ya, maksudnya nggak real-real amat gitu, yang emang nggak perlu ditangkap secara telanjang gitu ya. Emang Harus bisa dipisahin sih mana real life sama mana dunia digital gitu, dunia maya ini. karena validasi yang beneran ya lahirnya dari dunia Dunia nyata nyata, ya, maksudnya circle terkecilnya lah, bukan circle yang orang-orang sekedar ngelihat dari konten-kontennya. Gitu kan. Betul, itu sih ya. Keren banget, daging Oke, banget. teman-teman. Semoga Udah itu ya. semoga episode upload dan episode-nya berlanjut ke depannya. Terima kasih Chris untuk hari ini. Thank you. Oke, cut.